selamat mendengarkan hiburan dari Ruang 087. Para pendengar, mohon maaf sebelumnya. Pertunjukan ini cuma apa adanya. Komunitas Ruang 087 mempersembahkan drama dongeng berjudul Timun Emas. Kisah Buto Ijo dan Mbok Rondo. Dian Kristanti sebagai ibu, Antonius Dodi Prasetyo sebagai bapak, Grantino Salem sebagai Warebo, Larasati Dipta Widi sebagai Dewi Wulan, Dimas Arta sebagai Buto Ijo, David Eka Istiabudi sebagai narator, penulis naskah dan sutradara Karol Karunia Awan. Selamat mendengarkan. Di sebuah hutan, hiduplah sepasang suami istri tua. Setiap hari kegiatan mereka adalah mencari kayu dan ranting kering di hutan. Nantinya, kayu dan ranting kering tersebut dijual di pasar. Bu, besok aku akan ke kota menjual kayu bakar. Karena ternyata beras kita sudah mulai habis. Baik, Pak. Semoga ada orang yang mau menukar kayu bakar kita dengan beras. Karena kita ini sudah tua, maka kayu yang kita bawa tidak sebanyak dulu. Kita kalah dengan orang-orang yang lebih muda, lebih kuat untuk menjual banyak kayu. Benar, Bu. Tapi tidak apa-apa. Kalau Yang Widi memberikan berkat, maka kita akan tetap dapat beras untuk hidup. Nah, pada zaman itu, di pasar belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Maka dari itu, para pedagang saling menukar barang dagangan mereka masing-masing sebagai bentuk transaksi yang sah. Waktunya berjualan pun tiba. Sang bapak bersiap mengikat kayu kering yang akan dijual. Ibu juga membantunya. Sayang, karena tidak ada beras untuk dimakan, bapak hanya sangu 2 buah pisang. Itu pun diambilnya dari hutan sebagai bekal. Pak, ini saya siapkan air minum di dalam bumbung bambu untuk perjalanan nanti. Terima kasih ya, Bu. Tadi aku juga mengambil 2 buah pisang dari hutan. Ibu mau memakan satu? Tidak, Pak. Bapak saja yang bawa. Bapak lebih butuh energi banyak untuk berdagang. Saya akan mencari talas untuk direbus nanti. Bapak akhirnya pergi ke pasar. Sementara sang ibu sendiri di rumah mencari talas untuk direbus. Dalam kesendiriannya, sang ibu membayangkan memiliki seorang anak yang dapat membantunya dan suaminya di masa tua ini. Yalah, sedang asik-asiknya melamun, tiba-tiba, walah. Astaga, ada angin besar. Pertanda apa ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Angin besar tadi ternyata memberi pertanda sedih bagi ibu.
Bapak yang sudah seharian berdagang tak juga pulang hingga malam. Yang Widi, ada apa dengan suamiku? Permisi. Permisi. Permisi, Bu. Permisi. Ada apa, Waribo? Kenapa kamu datang malam-malam sambil menggedor pintu seperti itu? Anu, Bu. Bapak, Bapak kenapa? Bapak tadi jatuh di pasar, Bu. Dan tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke tabib, ternyata Bapak Kenapa? sedo, Bu. Yang Widi Agung, tak cukupkah deritaku kesepian? Sekarang kau ambil suamiku. Seketika ibu pun pingsan tak berdaya setelah mendengar kabar dari Waribo. Langit berguncang dan menghasilkan petir yang menggelegar. Suara teriakan ibu yang marah terhadap Yang Widi terdengar oleh Buto Ijo yang hidup di tengah hutan. Siapa manusia yang berteriak itu? Mengganggu ketenanganku tidur saja. Tapi dari teriakannya, aku senang. Orang ini tampaknya bisa kuperdaya. Astaga, siapa yang malam-malam seperti ini berteriak marah kepada Yang Widi? Pasti orang ini sedang dalam kesedihan yang besar, sehingga dia marah kepada Yang Widi. Teriakan ini bisa-bisa membangunkan Buto Ijo dalam hutan, hanya memiliki akal 1000 untuk memperdaya manusia. Besok aku harus segera mencari tahu. Sekarang juga, aku akan mencari di mana manusia itu berada. Sudah membangunkanku dari tidurku. Merepotkan saja. Dewi Wulan ternyata juga mendengar teriakan dari ibu. Dia menjadi khawatir kalau Buto Ijo mendengar kemarahan orang itu. Ini akan memberi kesempatan bagi Buto Ijo untuk memanfaatkan manusia itu. Dewi Wulan adalah dewi yang menjaga hutan dan segala isinya, terlebih kalau malam hari, agar hewan-hewan dan manusia tidak dimangsa oleh Buto Ijo. Pagi pun tiba. Matahari menyingsing naik. Waribo yang semalaman menjaga ibu sampai-sampai tertidur. Untunglah ibu akhirnya siuman dari pingsannya. Waribo, bangun. Bangun, Waribo. Astaga. Ibu sudah siuman? Memangnya ada apa? Semalam ibu pingsan karena mendengar kabar kematiannya Bapak. Waribo, aku sangat sedih sekali.
Kenapa? Kenapa Yang Widi membiarkan aku hidup sendiri? Sabar, Bu. Sabar. Hyang Widi tak akan membiarkan manusia sengsara. Enak kamu berbicara. Aku yang merasakan. Puluhan tahun aku dan suamiku tidak dikaruniai anak. Sekarang suamiku telah tiada. Aku sekarang Mbok Rondo yang tidak punya siapa-siapa lagi. Saya turut prihatin, Bu. Tapi kan masih ada saya dan keluarga saya, Bu. Bisa untuk sambatan. Kutukan apa yang sebenarnya menimpaku? Sampai-sampai nasibku seperti ini. Dari sela-sela rimbunnya pohon, Buto Ijo mengamati percakapan ibu dan Waribo. Weleh, akalnya mulai bekerja untuk memperdaya ibu atau Mbok Rondo. Ini kesempatan bagiku untuk mengakali Mbok Rondo itu. Nah, kalau dia kumakan langsung, pasti dagingnya tidak enak. Karena dia sudah tua. Apa yang harus aku lakukan untuk memuaskan nafsuku ini? Dari kejauhan, Dewi Wulan ternyata melihat Buto Ijo yang sedang mengintai. Hei, Buto Ijo, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pasti ingin memangsa Mbok Rondo itu kan? Hei kau Dewi Wulan, jangan asal berburuk sangka padaku. Mana mau aku memakan orang yang sudah tua seperti dia. Hei, kamu sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah tugasmu menjaga hutan supaya hewan-hewan yang ada di dalamnya tidak kumangsa? Aku punya firasat buruk sejak mendengar teriakan Mbok Rondo itu semalam. Aku tetap tidak akan percaya dengan ucapanmu tadi. Tidak, aku tidak akan menyentuh Mbok Rondo itu sekalipun. Makan buruk sangkamu itu padaku. Kalau kamu masih mau di sini, silahkan saja. Aku akan pergi masuk ke hutan lagi. Aku mengantuk, tidak bisa tidur karena suara Mbok Rondo yang keras semalam. Lihat saja, kalau kamu berani menyentuh Mbok Rondo itu atau menyakitinya, maka aku tak akan segan-segan untuk memperingatkanmu. Demikianlah pertunjukan dari komunitas Ruang Kosong 87. Semoga para pendengar semua terhibur dan sampai jumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Salam budaya. Oh, aku ingat. Di tengah hutan ada biji timun mas yang sakti yang bisa mengabulkan segala permintaan manusia. Akan ku ambil biji timun itu selagi Dewi Wulan di sana mengamati si Mbok Rondo.